Pada episode sebelumnya, aksi penyamaran yang telah disetujui pun akan dimulai dengan masuk pada sekolah SMA tersebut. Bagaimana kelanjutan aksi penyamaran polisi cantik ini? Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Jen pun diperkenalkan kepada murid-murid yang lain. Ketika hendak duduk, ia melihat anak dari Cayung yang bernama Seung Hee. Di sini, Jen duduk dengan anak orang kaya yang bernama Soyung. Saat Pak Guru sudah keluar, Soyung bertanya kepada Jen, "Kok wajahmu keriput? Pasti udah tua ya?" Jen pun membalasnya dengan mengatakan, "Kok masih SMA payudaramu besar? Kena kanker ya?" Tak terima dengan hal itu, Soyung pun melaporkannya kepada geng cewek di sekolah tersebut. Kemudian, pemimpin geng tersebut mengajak duel Jen di halaman, dan Jen pun menerima tantangan tersebut. Nampaknya, para cewek-cewek tersebut dengan mudah dikalahkan Jen. Setelah itu, Jen menghampiri Seung Hee yang sedang makan di kantin. Jen pun bilang bahwa dirinya murid baru. Lalu ia mengajak Seung Hee untuk berteman. Akan tetapi Seung Hee menghiraukan langsung pergi begitu saja. Jadi Seung Hee ini sebenarnya ia anak yang ceria. Tapi setelah kematian ibunya, ia menjadi anak yang pendiam dan cuek ke semua orang. Tiba-tiba datanglah seorang cowok yang bernama Kang No, di mana ia juga murid baru. Lalu Kang No mengajak kenalan Jen. Tak lama kemudian datanglah Soyung untuk meminta maaf sambil memberikan cek berupa uang untuk menjaganya. Nah, sebelum ada Jen, Soyung dijaga oleh geng cewek tadi. Setelah pulang sekolah, Jen diantar ke apartemennya oleh rekan detektifnya yang bernama Kim Sang. Nah, apartemennya ini terletak tepat di depan apartemen milik Seung Hee. Jadi setiap saat Jen bisa mengawasinya. Sebelum pergi, Kim Sang memberikannya catatan yang isinya tentang fakta-fakta dari Seung Hee. Di malam harinya, ketika Jen sedang membaca buku catatan Seung Hee, tiba-tiba Kang No muncul. Ternyata Kang No tinggal di samping apartemennya Jen. Esoknya terdapat berita tentang bos gangster yaitu Bae Dusang yang sedang menjalani persidangan karena kasus pembunuhan. Namun karena belum ada bukti yang kuat untuk memenjarakannya, akhirnya Bae Dusang pun dibebaskan. Adit dan berpindah di suatu tempat di mana Bae Dusang menyuruh para anak buahnya untuk mencari Cayung. Karena si Cayung ini adalah saksi utama atas semua kejahatan Bae Dusang yang bisa menjebloskannya ke penjara. Di sekolah, Seung Hee sedang berkelahi dengan pemimpin geng cewek, dan ketika Seung Hee akan dipukul, tiba-tiba Kang No datang menyelamatkannya. Kemudian mereka berdua pun ngobrol. Nampaknya di balik jendela terdapat Jen yang sedang memantau mereka berdua. Ketika Jen dan Soyung berada di loker, tiba-tiba pemimpin geng cewek datang. Cewek tersebut pun akan membalaskan dendamnya kepada Jen, tapi kali ini ia mengundang para pasukan cowok. Melihat hal tersebut, Jen tak ada rasa takut sedikit pun. Lalu cowok tersebut menantang Jen untuk duel di halaman sepulang. Selain ketika Seung Hee di toilet sendirian, ayahnya yaitu Cayung datang menemuinya secara sembunyi-sembunyi. Di sini ia meminta Seung Hee untuk sekolah di luar negeri saja. Akan tetapi Seung Hee menolak ajakan ayahnya tersebut. Pada saat Cayung akan pergi, tiba-tiba Jen melihatnya. Sontak ia pun langsung mengejarnya. Jen pun terus mengejarnya hingga akhirnya ia kehilangan jejak dari Cayung. Lalu ia pergi menemui pamannya dan Kim Sang. Jen pun bilang bahwa dirinya baru saja mengejar Cayung, tapi gagal. Seketika pamannya yaitu Hajung memiliki ide agar Jen bisa bersahabat dengan Seung Hee, yaitu dengan cara menyewa beberapa orang untuk mengganggu Seung Hee. Kemudian Jen datang berpura-pura menyelamatkannya. Dengan begitu ia pasti mau menjadi temannya Jen karena Jen sudah menyelamatkannya. Sepulangnya sekolah, ketika Jen sedang membuntuti Seung Hee, tiba-tiba kumpulan geng cowok cewek datang menghadangnya. Di sini Jen yang sedang berburu karena ada rencana akan menyelamatkan Seung Hee pun meminta agar duelnya besok saja. Akan tetapi para cowok itu tetap bersikeras untuk menyelesaikannya sekarang. Dengan terpaksa Jen pun langsung menghajar mereka semua. Setelah selesai menghajar mereka semua, Jen pun langsung bergegas lari untuk menyelamatkan Seung Hee. Namun Jen sudah telat, dan sekarang Seung Hee sudah diselamatkan oleh Kang No, sehingga rencana pamannya itu pun harus gagal. Malam harinya, Jen membayangkan kehebatan Kang No saat bertarung tadi, dan nampaknya ia sudah mulai menyukai Kang No. Akan tetapi ia tak mau hal itu terjadi, karena ia sadar polisi yang sudah dewasa, sedangkan Kang No masih bocah SMA. Saat akan tertidur, tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu, dan ternyata itu adalah Kang No.
Lalu Kano mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Jen. Seketika ia pun langsung nyosor. Bagaimana kelanjutan aksi penyamaran polisi cantik ini? Tonton di video selanjutnya ya. Silahkan tekan tombol subscribe, like dan lonceng.